nama saya Andi Muhammad Rizky Syahaf dengan NIM 2105015020006, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun video kali ini yaitu menceritakan sejarah dari tanah kelahiran saya, yaitu tanah Kabupaten Pindrang. Mau tahu sejarahnya? Tonton terus. Suatu peristiwa di Sawito pada waktu pemerintahan Lapaleteang, Raja keempat Sawito waktu itu, di mana saat itu terjadi peperangan antara kerajaan Sawito dengan kerajaan Goa. Perang ini terjadi oleh karena Goa sebagai kerajaan yang besar pada waktu itu berusaha untuk menguasai Sawito yang subur. Berbagai upaya telah digunakan Goa untuk mewujudkan impiannya, namun tidak berhasil. Maka ditempuhlah jalan terakhir untuk menguasai Sawito, yakni dengan jalan agresi. Perang ini berlangsung sekitar tahun 1540. Prajurit-prajurit Sawito dengan gigih mengadakan perlawanan. Abdi kerajaan mati-matian mempertahankan dan membela bumi kelahirannya. Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Akan tetapi, angkatan perang Goa terlalu besar jumlahnya dan menyerang Sawito secara tiba-tiba, sehingga Sawito tidak mempunyai persiapan yang cukup untuk melakukan perlawanan terhadap serangan prajurit-prajurit Goa. Akhirnya, benteng kerajaan jatuh ke tangan musuh, yaitu kerajaan Goa. Namun demikian, Sawito telah membuktikan bahwa mereka tidak mau tunduk begitu saja terhadap musuh. Sikap dan watak yang demikian itu kemudian tercermin pada seorang pahlawan yang bernama Lasinrang. Dengan kekalahan tersebut, Raja Lapaleteang atau sekarang menjadi sebutan ibu kota kecamatan, yaitu Kecamatan Paleteang, dan istrinya dibawa ke Goa sebagai tanda kemenangan Goa atas Sawito. Awan hitam menyelimuti Sawito kala itu, yang selama ini tentram. Rakyat diliputi kesedihan atas kepergian sang raja yang arif dan bijaksana. Mereka tidak dapat membayangkan perlakuan yang bakal dihadapi rajanya, Lapaleteang. Upaya membebaskannya, beliau senantiasa menjadi bahan pembicaraan pemuka-pemuka kerajaan Sawito. Di dalam suatu musyawarah, kerajaan Sawito mengutus 2 orang Tok Barani, yaitu ke Goa untuk membebaskan Raja Sawito bersama permaisurinya. Pilihan kepada 2 orang Tok Barani itu jatuh kepada Tolengo dan Tokipa untuk mengemban tugas yang amat berat. Setelah persiapan kedua utusan itu rampung, mereka pun berangkat mengarungi samudera yang penuh dengan tantangan alam dengan satu tekad, yakni raja harus dibawa pulang kembali ke tanah Sawito. Setelah kedua Tok Barani ini berlayar selama 2 hari, sampailah mereka di Goa. Sesampainya di tanah Raja Goa, kedua orang ini langsung menuju istana. Tetapi betapa terkejutnya menyaksikan rajanya yang banyak mengalami perubahan. Raut wajahnya jelas terbayang kerinduan yang teramat dalam terhadap rakyatnya. Mendidih darah kedua Tok Barani utusan Raja Sawito ini melihat kondisi rajanya, yang kemungkinan mendapat perlakuan yang kurang pantas sebagai seorang raja. Tetapi mereka sadar bahwa tujuannya adalah membebaskan rajanya. Kemudian menghadap kepada Sombai atas nama rakyat Sawito yang telah dikalahkan Goa. Sesuai dengan keputusan Sombai bahwa Sawito harus ditunduk dan membayar upeti setiap tahun kepada kerajaan Goa. Walaupun hati kecil kedua Tok Barani utusan rakyat Sawito untuk membebaskan raja bersama istrinya tidak dapat menerima keputusan itu, tetapi mereka berpura-pura menerimanya sebagai siasat untuk keberhasilan tugasnya. Dengan siasat ini, Tolengo dan Tokipa mendapat kebebasan untuk berhubungan dan mengatur persiapan pelariannya bersama Raja Sawito dan istrinya. Namun, sebelum melakukan niatnya itu, terlebih dahulu melubangi perahu-perahu armada kerajaan Goa dengan maksud perahu tersebut akan tenggelam bila prajurit Goa mengejar di saat pelariannya. Setelah merasa aman dan yakin akan keberhasilannya membawa Raja Sawito, yaitu Lapaleteang Raja keempat, di saat orang sibuk dengan tugasnya masing-masing, maka kelengahan ini dimanfaatkan untuk berangkat. Rupanya ada abdi kerajaan yang mengetahui kepergian mereka.
Abdi ini pun melaporkan peristiwa ini tersebut kepada Sombai, Raja Goa. Dengan murka, Sombai memerintahkan Hulubalang melakukan pengejaran, tetapi pengejaran pun sia-sia karena semua perahu kemasukan air melalui lubang-lubang oleh strategis Tolenga dan Tokipa yang melubangi perahu itu. Alangkah gembiranya kedua Tobarani ini dalam menunaikan tugasnya, serta tidak membayangkan betapa gembiranya rakyat Sawito yang selama ini merindukan rajanya. Setelah beberapa hari berlayar, sampailah mereka ke wilayah Supa, yang merupakan sekutu kerajaan Sawito. Setelah istirahat sejenak, raja melanjutkan perjalanannya ke Sawito. Kedatangan yang mulia, Raja Lapeletiang beserta istrinya disambut dengan luapan kegembiraan. Sepanjang jalan dieluk-elukan, diarak menuju istana raja. Akan tetapi, di balik kegembiraan rakyat itu, mereka juga terharu menyaksikan rajanya yang banyak mengalami perubahan, seraya mengatakan, "Pindra kana ni tapana ada tuang pole rigua." Artinya, wajah ada tuang raja agaknya mengalami perubahan setelah kembali dari gua. Kata-kata inilah yang senantiasa terlontar dari orang-orang yang menyertai rombongan raja. Sebelum raja sampai di istana, beliau singgah sejenak sambil berpesan kepada orang-orang yang mengantarnya bahwa namakan tempat ini Pindra-Pindra. Sementara sumber lain mengatakan bahwa kondisi pemukiman di sekitar kota Pindrang sekarang dahulunya selalu tergenang air karena daerah rawa-rawa, sehingga masyarakat berpindah-pindah mencari pemukiman yang tidak tergenang air. Berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman dalam bahasa Bugis disebut Pindra-Pindra on Roang. Setelah kelompok masyarakat tersebut menemukan tempat pemukiman yang baik, kota Pindrang sekarang, maka mereka memberi nama tempat yang baru itu Pindra-Pindra. Dari kedua peristiwa yang berbeda ini melahirkan istilah yang sama, yaitu kata Pindra. Kemudian dalam perkembangannya dipengaruhi oleh intonasi dan dialek bahasa Bugis sehingga menjadi kata Pindrang, yang sekarang diabdikan nama sebuah kabupaten dari sebuah kabupaten dari bekas kerajaan Sawito, yaitu Kabupaten Darah tingkat 2 Pindrang, 182 km arah utara Makassar. Adapun arti nama Pindrang, bahwa pemberian suatu nama senantiasa mempunyai arti dan makna yang merupakan pencerminan dari nama itu sendiri. Demikian pula halnya nama Pindrang yang berasal dari bahasa Bugis, yaitu kata Pindra, yang secara etimologi bahasa akan berarti perubahan. Akan tetapi jika lihat dari latar belakang lahirnya istilah Pindra tersebut, maka ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa nama Pindrang lahir dari suatu peristiwa heroik di mana putra-putra terbaik Sawito memperlihatkan sikap dan wataknya dalam membela negerinya. Adanya usaha kemampuan Sawito membebaskan rajanya tanpa menunggu balas kasihan dari kerajaan. Adanya dinamika masyarakat Pindrang sejak dahulu. Hal ini terbukti dengan usaha masyarakat mencari pemukiman yang baik di masa lalu. Dengan demikian, pengertian nama Pindrang yang berasal dari istilah Pindra adalah adanya dinamika sosial dari masyarakat sepanjang sejarahnya, baik dari segi maupun tata nilainya. Oke. Itulah tadi penjelasan dari sejarah Kabupaten Pindrang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya punya pantun. Pak Afdal punya burung kenari,
burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai sini, salah dan janggal mohon dimaklumi. Saya Muhammad Syahab undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.